Halo Otomania, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Uji coba rampung, trek jet track bersiap bersihkan lintasan. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC melakukan berbagai persiapan menyambut WSBK Indonesia Round 2022. Berkaca pada MotoGP Indonesia 2022 pada 18 hingga 20 Maret lalu, aspal sirkuit Mandalika akan dibersihkan 2 kali dalam sehari. Terhitung hingga Sabtu 22 Oktober, para pekerja terlihat masih melakukan pembersihan sisa-sisa pembongkaran aspal, yakni menggunakan alat penyemprot air bertekanan tinggi. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan aspal baru tidak tercampur dengan benda-benda asing yang bisa mempengaruhi kualitas aspal. Sebut saja jajaran oli, bensin, debu, dan benda-benda asing lain yang bisa saja tercampur ke aspal kalau tidak dibersihkan. Musim lalu Dirut MGPA Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria, mengatakan Race Director MotoGP Mandalika 2022, Mike Webb, dan juga CEO Dorna Carlos Espeleta cukup puas dengan kondisi lintasan sirkuit Mandalika setelah dibersihkan dari debu. Mereka meminta MGPA agar lintasan sirkuit Mandalika setiap pagi dibersihkan. Apakah hal ini yang akan dilakukan di WSBK tahun ini? Melalui keterangan pers MGPA, Mike Webb menyarankan MGPA agar melakukan pembersihan rutin setiap 2 minggu, yakni menggunakan kendaraan trek jet track dan juga track sweeping serta rutin pada lintasan. Tips lain, MGPA bisa memasukkan mobil dan motor ke trek sirkuit Mandalika supaya racing line menjadi lebih bersih. Pada saat kendaraan lewat, aerodinamika kendaraan akan menyedot debu dari pori-pori lintasan sehingga akan mengurangi deposit debu. Sebagaimana diketahui, setelah pengaspalan ulang tuntas, kemarin dilakukan uji coba dan tes trek yang telah dirombak ulang. Terkait kendalanya, para pekerja sebetulnya disulitkan dengan kondisi cuaca yang kerap mengguyur kawasan sirkuit Mandalika. Kondisi ini menyebabkan pengerjaan terkadang dihentikan sementara sampai hujan reda sehingga prosesnya kadang tersendat. Selain lintasan sirkuit, ITDC juga tengah melakukan penyiapan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubungnya. General Manager The Mandalika Bram Subiandoro menyampaikan saat ini tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan termasuk jalan penghubung dari roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika meliputi pengerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan umum atau PJU dengan solar cell dan signage menunjuk arah lot parkir. ITDC setidaknya menyediakan 16.350 lot parkir yang terbagi menjadi 12.207 kantong parkir pada radius 1 km, yakni terdiri dari 360 lot untuk parkir bus, 6.588 parkir mobil, dan 5.259 parkir sepeda motor. Lalu pada radius 2 km terdapat 794 lot parkir bus dan radius 3 km terdiri dari 110 lot parkir bus, 2.791 parkir mobil, dan 448 parkir sepeda motor. Adapun jalan penghubung atau akses dari roundabout Sunggung menuju area parkir selatan dibangun sepanjang 2,5 km. Terdiri dari 2 jalur kendaraan, 1 jalur kendaraan roda 4 dan 1 jalur kendaraan roda 2, yang dilengkapi dengan sidewalk atau jalur pejalan kaki selebar 4 meter. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar baik di sisi crowd control ataupun manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama, yakni dengan Polda NTB dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB.